Ini nomor ponsel saya. Kamu bisa menghubungi saya kapan saja. Elea, semua yang kamu butuhkan harus dikomunikasikan dengan saya lebih dulu. Jangan langsung kepada Harsa. Kamu tahu kan posisi kamu di mana? Arumi bicara sambil mengaduk jusnya dengan sedotan. Tatapannya tak beralih dari mata Elea. Gadis itu menghela napas. Tenggorokannya terasa pahit seketika. Saya mengerti, Bu. Tapi biaya yang saya butuhkan setelah anak ini lahir mungkin akan sangat banyak. Saya ingin kuliah setinggi-tingginya. Jari jemari Elea tautkan kembali. Udara dingin dari jendela kaca yang terbuka tak mampu menghentikan keringat dingin yang mengucur di punggungnya. Elea sadar diri. Dia tidak memiliki uang yang cukup untuk membuat bayinya hidup berkecukupan. Lagi pula Harsa adalah ayah kandung bayinya. Jadi bukan hal yang tabu. Jika Allah merelakan anaknya, pikirnya anak itu tidak akan terjamin bila tetap dalam pengasuhannya. Elea masih muda. Banyak impian yang harus dicapainya. Selain itu, Harsa kaya dan Arumi tak mampu menghadirkan seorang anak. Sudah tentu mereka bisa merawat bayi itu dengan sebaik-baiknya. Jangan khawatirkan tentang itu. El, kamu bisa pegang janji saya. Arumi tersenyum dan Elea menjadi lega seketika. Sejak dulu, dia ingin sekali menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Dia ingin mengubah nasib dan menghilang dari hidup ayah dan ibu sambungnya. Saya rasa kita sudah selesai. Hubungi saya jika kamu sudah sampai di rumah nanti, agar saya bisa menyimpan nomor ponsel kamu. Arumi menggeser kartu nama lebih dekat kepada Elea. Dalam gerakan lambat dan tertata, Elea mengambil kertas itu dan menatapnya sebentar. Tidak hanya ada nama Arumi dan nomor ponsel saja, tapi ada nama butik milik wanita itu, beserta alamatnya di sana. Baik, Bu. Pukul 10 pagi Arumi sampai di kantor Harsa. Dia membawa kotak berisi lontong sayur buatan ibunya. Tadi Harsa berangkat terburu-buru karena ada kunjungan calon distributor besar dari Jakarta. Lelaki itu melewatkan sarapannya. Ibu Arumi pula terlambat mengirim menu sarapan itu melalui jasa pesan antar. Ruang kerja Harsa sudah sepi ketika wanita itu masuk. Calon klien potensial mereka baru saja pergi. Hanya ada gelas kosong bekas kopi dan teh di atas meja tamu. Piring berisi aneka kue tradisional masih berisi separuh. Sudah makan? Arumi meletakkan kotak di atas meja. Belum, sayang. Cuma minum kopi dan makan satu buah onde-onde saja. Udah mau makan lontong sayur buatan ibu. Kangen. Ibu apa kabar, sayang? Ibu sehat. Beliau semangat banget masak-masak lagi. Di Jakarta nggak bisa masak sendiri. Gak dibolehin sama tante-tante. Oh ya harus kayak gitu. Biar ibu bersenang-senang saja di sana. Udah mau pakai keripik? Kak, Arumi baru saja selesai mengambil sendok dan meletakkannya di atas kotak. Boleh, keripik buatan ibu juga kan? Arumi manggut-manggut. Kotak yang sudah terbuka itu dia geser lebih dekat kepada Harsa. Beberapa detik kemudian lelaki itu memulai suapan pertamanya. Mereka lalu bercerita tentang hal-hal yang ringan. Sekalipun Harsa tak menyinggung tentang Elea. Dia tidak ingin melukai hati Arumi. Perempuan itu pula tidak bertanya. Sejak pertemuan terakhir mereka, Elea belum menghubunginya kembali. Arumi pikir mungkin memang tidak ada hal penting yang harus dibicarakan. Atau bisa jadi semuanya baik-baik saja. Bersamaan dengan tandasnya isi kotak, Arumi dan Harsa mendengar pintu ruangan itu diketuk. Serempak mereka menoleh. Lalu seseorang menerobos masuk tanpa dipersilahkan. Bahkan Harsa dan Arumi belum sempat menjawab salam. Wah, ada Nyonya Arumi.
Langkah Ronald terhenti di ambang pintu. Dia berdiri di sana sebentar sebelum melangkah masuk menuju meja kerja Harsa. Wajah Arumi berubah seketika. Dia memang selalu tidak nyaman jika bertemu dengan sahabat masa kecil suaminya itu. Aku langsung ke butik saja ya. Udah 2 hari aku gak cek ke sana. Lekas Arumi menutup kotak yang telah kosong itu. Permisi ya, Bang, pada Ronald. Arumi hanya menangkupkan kedua tangan di dada, lalu buru-buru keluar dari ruang kerja suaminya. Harsa mengantar istrinya sampai ke pintu. Dia tidak perlu bertanya mengapa Arumi bersikap seperti itu karena Harsa sudah tahu jawabannya. Sejak dulu, Arumi memang menghindari Ronald. Anak magang itu nggak kerja di sini lagi. Lo mecat dia. Ronald berdiri di depan meja tamu dan mencomot sepotong kue talam serikaya. Sebenarnya Harsa sama dengan Arumi. Tapi dia seperti sang istri yang bisa menghindar begitu saja. Gue nggak tahu, Harsa bilang sambil berpura-pura menekuni laptopnya. Lo nggak tahu atau merahasiakan sesuatu dari gue? Harsa diam, tidak mengalihkan pandang dari layar laptop. Atau jangan-jangan dia hamil setelah kejadian malam itu? Tawa bahagia Ronald terdengar kemudian. Harsa masih hening. Hal itu membuat Ronald semakin penasaran. Dia menggulung jarak. Duduk dia di seberang meja Harsa kemudian. Pasti tebakan gue benar. Gadis itu hamil. Hebat lo bro. Sekali menggiring bola langsung gol. Apa gue bilang? Lo harus ganti gawang jika pengen punya anak. Mendengar itu, Harsa menggebrak meja. Rasa panas menjalar ke dadanya. Istri gue bukan gawang. Suara lelaki itu bahkan sampai ke ruang sebelah. Sorry, gue salah ngomong. Lo serius amat. Biasanya gak kayak gini. Apa karena bawaan bayi? Sebaiknya lo pulang sekarang. Mengepalkan kedua tangan, Harsa berdiri. Sejak kejadian malam itu, dia tidak lagi ingin bertemu dengan Ronald. Telepon dari lelaki itu tak satu pun yang dia jawab. Karena itu dia mendatangi kantor Harsa pagi ini. Lo harusnya berterima kasih sama gue. Berkat gue sebentar lagi lo bakalan punya keturunan. Lelaki itu terkekeh lagi. Seolah kemarahan Harsa tak mengganggunya. Keluar, Harsa bilang, santai, bro. Gue gak bisa santai menghadapi orang kayak lo. Geraham Harsa bergemerutuk. Rasa sabar lelaki itu hampir sampai pada batasnya. Oke, gue pergi sekarang. Ronald mundur satu langkah, tapi senyum mengejek tak juga sirna dari wajahnya. Melihat itu Harsa mendekat dan mendorong tubuh temannya itu sampai ke ambang pintu. Santai dong, jangan terburu-buru. Bersamaan dengan kalimat yang Ronald selesaikan itu, Harsa sudah menutup pintu ruangannya. Suara empasan kasar terdengar kemudian. Sambil melangkah kembali ke meja kerjanya, kepala Harsa dipenuhi oleh bayangan tentang malam itu. Andai bukan karena Ronald, Elia tidak mungkin mengandung anaknya.